Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita katakan, apapun yang keluar dari mulut kita ini akan memberikan pengaruh bagi diri kita sendiri dan bagi banyak orang. Artinya, bibir dan lidahmu itu punya kuasa dan otoritas yang powerful. Kalau Bapak Ibu tahu, selidikin di Kejadian pasal yang pertama, bahkan bumi ini, penciptaannya hanya melalui dimulainya dengan perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Berfirmanlah Allah, jadi berfirman selalu pakai mulut tentunya. Dan kuasa yang sama diberikan kepada orang percaya sampai hari ini. Kalau engkau berkata-kata atas hidupmu yang baik, yang terjadi yang baik. Kalau engkau kerjaannya ngomong yang jelek, perkataan buruk yang akan terjadi. Bahkan suatu hari kita akan bertanggung jawab dari semua yang kita katakan dan yang kita ucapkan. Di Matius pasal yang ke-12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Semua kata-kata sia-sia kita tidak ada yang terhilang. Suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan ketika bangsa Israel melakukan pemberontakan, apa yang terjadi? Di Bilangan 14 ayat yang ke-28, Bapak Ibu baca seluruh pasal ini, Bapak Ibu akan tahu ceritanya seperti apa. Coba kita akan baca di ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh orang Israel di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan akan lakukan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, ngeluh, ketika ngalami proses lewat padang gurun, dia bukan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, padahal dia melihat mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan. Isi hatinya, sekalipun keluar dari Mesir, tapi dipenuhi dengan Mesir. Banyak orang Kristen sudah keluar dari dunia, masuk ke gereja, ikut ibadah, tapi kelakuannya, sikapnya, tindakannya, perbuatannya masih sama seperti orang dunia. Sama seperti orang Mesir ini. Dia keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hatinya orang Israel. Kerjanya bersungut-sungut, ngeluh, memberontak kepada pemimpin, tidak bersyukur sama sekali. Ujungnya Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang umur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bersungut-sungut pakai apa? Pakai mulut lah. Makanya Bapak Ibu kalau mau ngadapin masalah, tekanan hidup, persoalan, mungkin salah paham dengan pasangan hidupmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan mantumu, siapapun orangnya, jaga mulutmu. Jangan sampai keluar kata-kata busuk, kata-kata sia-sia, kata-kata yang menyakitkan. Semuanya dicatat oleh Tuhan dan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Persungutan orang Israel ini, yang dikatakan orang Israel ini tercatat, dicatat oleh Tuhan. Dan ternyata mereka tidak sampai ke tanah perjanjian, mati semua di padang gurun. Ketika di padang gurun kerjaannya ngeluh, ngomel, gerutu, maki-maki, cari kambing hitam, nyalain orang lain. Ujungnya engkau gak akan sampai tanah perjanjian, justru akan mati di dalam persoalan, mati di dalam padang gurun. Hari ini belajar, ubah mulutmu tuh, bibirmu tuh penuh kuasa. Sekarang yang jadi masalahnya, apa yang selama ini yang keluar dari mulutmu, keluar dari bibirmu, perkataan firman Tuhan, perkataan yang membangun, atau perkataan yang busuk. Harusnya yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan. Di Amsal 12 ayat yang ke-6, perkataan orang fasik menghadang darah. Ini perkataan orang fasik selalu bikin persoalan dan masalah. Hadang darah itu artinya engkau pasti akan ngadapin persoalan dan masalah loh. Urusannya tambah ruwet, karena perkataan orang fasik selalu menyakitkan. Berapa banyak hari ini kita lihat orang pintar ngomong gak bisa ngelakukan, orang berjanji gak bisa menggenapinya.
Orang ngomong semaunya sendiri, tetapi pada dasarnya kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Bahkan banyak orang dengan perkataannya terjebak masalah dan persoalan. Gara-gara perkataannya, akhirnya kesandung problem loh. Bahkan dihukum, bahkan berurusan dengan yang berwajib. Karena apa? Kata-katanya tidak bisa dikendalikan. Nah, perkataan orang fasik itu selalu nyakitin. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu, kalau engkau punya pasangan yang belum bertobat, atau engkau berada di lingkungan yang orang nggak kenal Tuhan, mereka adalah orang-orang fasik yang nggak kenal Tuhan, atau orang yang rajin ke gereja tapi kelakuannya nggak bertobat, perkataan-perkataan orang kayak begini selalu nyakitin, selalu melukai, selalu membuat kita ini rasanya ndak enak, ndak nyaman. Nah, kita harusnya belajar menaklukkan diri kita ini kepada Kristus. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita perkataan yang jahat, perkataan nggak berbeda dengan orang dunia. Harusnya yang keluar dari mulut kita adalah perkataan kebenaran. Dan di sisi lain, ketika kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak enak, perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang melukai, harusnya kita ini belajar menguasai diri, jangan sampai terjebak. Jangan sampai akhirnya ikut-ikutan ngata-ngatain balik. Bahkan lebih menyakiti dan melukai. Tidak ada gunanya, hanya mendatangkan dosa. Dan ujungnya mendatangkan murka Tuhan. Jaga lidah bibirmu. Jangan sampai perkataanmu seperti orang dunia yang tidak ngerti firman Tuhan. Saya nggak habis pikir kalau orang rajin ibadah, rajin ke gereja, katanya ikut pelayan, tapi kata-katanya sumpah serapah, makian, merendahkan orang lain. Yang lebih parah lagi, kalau marah keluar kata kebun binatang. Bukti hatimu itu masih busuk dan jahat. Kalau mulutmu jahat, berarti hatimu busuk dan jahat. Karena apa yang di dalam hati manifestasi keluar dari perkataan kita. Kalau hatimu busuk, yang keluarnya busuk. Kalau hatimu kudus, yang keluarnya kudus. Kalau hatimu isinya firman, ya kamu keluar dari mulutmu perkataan firman. Kalau selama ini yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang menjelekkan, merendahkan, artinya yang kamu isi di dalam hatimu adalah segala sesuatu yang busuk, jelek. Nah, hari ini kalau masih keluar perkataan yang jelek, merendahkan, menyakitkan orang lain, melukai orang lain, artinya kita harus ambil keputusan untuk bertobat, sadar diri, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan bertindak semaumu sendiri. Jangan bersikap seenak perutmu sendiri. Hari ini kita mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari semua kata-kata kita, ucapan kita, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Buat apa kita ngata-ngatain yang buruk tentang orang lain? Buat apa kita merendahkan orang lain? Hanya untuk memuaskan diri kita? Diri kita nggak bisa dipuaskan kok. Dunia dikasih sama kita, dunia tidak akan bisa memuaskan hidup kita. Hanya Yesus. Makanya kita harus perlu ketemu Yesus, perlu ngalami Yesus. Kalau kita ketemu Yesus, kita ngalami Yesus, pasti mulutmu berubah. Engkau semakin belajar firman, yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang membuat celaka. Kalau engkau seperti perkataanmu seperti orang dunia, engkau pasti akan ketemu problem loh. Bahkan membahayakan nyawamu sendiri. Urusanmu akan tambah hari tambah ruwet, bukan tambah jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Mulutnya orang jujur, perkataannya sesuai apa yang di dalam hati, yang dikatakan juga sama. Dia tidak menipu, dia tidak punya motivasi busuk, jujur. Justru perkataan orang kayak begini akan membuat banyak orang diselamatkan. Hari ini yang keluar dari mulut kita apa? Yang keluar dari bibirmu apa? Banyak ngomong apa? Banyak memperkatakan apa? Ini sekarang mau koreksi diri saja. Coba sekarang kita buka di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Kalau engkau ingin dikenyangkan dengan semua kebaikan dalam hidupmu, ngalami pemulihan, ngalami berkat Tuhan, ngalami promosi, ngalami peninggian, ngalami favor yang tidak berkesudahan, kasih karunia yang berkelimpahan, sekarang mulai atur kata-kata yang keluar dari bibir kita ini loh. Harus perkataan yang penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan berkata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran. Hanya mendatangkan murka Tuhan. Hari ini, kalau engkau ingin dikenyangkan dengan semua kebaikan dalam hidupmu, mulai
atur kata-katamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang hari ini dikenyangkan dengan penderitaan mungkin, dikenyangkan dengan masalah, dikenyangkan dengan persoalan, dikenyangkan dengan permusuhan. Karena apa? Selama ini dia menikmatin buah dari perkataannya. Engkau hari ini, kalau engkau banyak nabur perkataan yang baik, hidupmu jadi berkat tuh. Kalau selama ini engkau nabur perkataan perselisihan, ribut, gegeran, berantem, kamu akan ketemu banyak musuh. Kamu hidupmu gak akan bahagia kalau banyak musuh. Berapa banyak orang ribut dengan istrinya, ribut dengan suaminya. Sudah tahu kayak begitu, tetap aja perkataannya gak berubah. Ngomongnya nyakitin, ngomongnya ngelukai. Ya kamu suatu hari akan menuai. Karena setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Perkataanmu sendiri akan membuat engkau kenyang. Kalau engkau suka memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan yang baik, memperkatakan yang mulia, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, ujung dari hidupmu akan dikenyangkan dengan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, serta perkenanan Tuhan. Kalau selama ini engkau suka memperkatakan kutuk, perkataan yang menjelekkan, perkataan yang merendahkan, perkataan yang menyakitkan, suatu hari engkau juga akan dikenyangkan. Oleh apa? Kejahatan, kebencian, sakit hati, benci, jengkel, dendam, dan lain sebagainya. Jaga lidah bibir kita ini, karena punya kuasa. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu punya kuasa dan otoritas. Apalagi kita hari ini posisi kita adalah orang percaya, orang yang diurapin Tuhan, orang yang mengerti kebenaran, lebih powerful dan dahsyat. Seringkali ketika saya melayani pelepasan, benar-benar saya menyaksikan begitu powerful kuasa yang keluar dari mulut saya. Karena diurapin Tuhan tentunya, bukan karena kekuatan saya. Ketika saya melayani pelepasan, tidak ada orang manifestasi, teriak, jerit-jerit, wah sadis pokoknya. Ketika kita ngomong dalam nama Yesus, diam, dia benar-benar diam loh. Artinya perkataan kita benar powerful loh. Kita usir setan dalam nama Yesus, keluar itu orang kerasukan, keluar. Benar-benar setannya keluar loh. Artinya terbukti banget bahwa mulut kita ini punya kuasa. Sekarang kita mau mengatakan apa? Hidup dan mati dikuasain lidah. Siapa memenggemakannya akan makan buahnya. Kata kitab Amsal. Di Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Kalau kau ingin diberkati ya kerja. Lakukan yang terbaik lewat tanganmu. Engkau nabur, engkau juga akan menuai taburanmu. Engkau memberi, engkau akan diberi. Engkau memberkati, engkau akan diberkati. Kalau engkau memukul, engkau melakukan kejahatan lewat tanganmu, suatu hari engkau akan juga menuai kejahatan dalam hidupmu. Hari ini belajar. Koreksi hati, koreksi pikiran, koreksi perasaanmu, diselaraskan dengan firman. Jangan sampai lidah bibir kita memperkatakan yang buruk. Toh ujungnya kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Bapak Ibu, ketika engkau berselisih paham, ngelihat pasangan hidupmu yang belum bertobat, jangan dikatakan yang jelek. Kalau kamu ngomongin yang jelek, keburukannya, kelemahannya, kekurangannya, suatu hari kamu juga akan dikenyangkan dengan kelemahan, kekurangan, perkataan burukmu. Tapi kalau engkau perkatakan janji Tuhan terhadap pasanganmu yang belum bertobat, terhadap keuanganmu yang belum pulih, terhadap pelayananmu yang masih mentok, terhadap masa depanmu, perkatakan yang baik. Karena kita belajar dari Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu ngomong apa, itu yang Tuhan akan lakukan. Kamu ngomong berkat, kamu akan diberkati. Kamu ngomong kutuk, kamu juga akan menikmati kutuk dalam hidupmu. Hidup dan mati dikuasain oleh lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Engkau menggemakan yang buruk, kamu makan buah yang buruk. Kamu menggemakan yang baik, kamu makan yang baik. Coba kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24.
perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ternyata kalau kita ngomong yang menyenangkan, ngomong yang baik, ngomong yang penuh pengharapan, itu seperti madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang, membuat orang itu dibangkitkan. Bukankah kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Lidah bibir kita ini bisa kita pakai untuk memberkatin orang lain, membangkitkan orang lain. Lidah bibir kita juga punya kuasa untuk menyakitin, untuk membuat hancur hidup seseorang karena perkataan kita. Yang jadi masalahnya kita mau pilih apa? Sikap seperti apa? Lidah bibir kita mau perkatakan seperti apa? Harusnya kita mau perkatakan yang baik, membangun, membuat orang ngalami Tuhan, membuat orang dipulihkan, membuat orang dikuatkan. Hari ini kita harus belajar nih, menaruh bibir kita pada pusat kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan hal yang buruk. Sekarang kita tergantung pilihan kita apa ketika kita diperhadapkan hal dalam kehidupan kita. Mau pakai mulutmu untuk marah, pakai mulutmu untuk nyakitin orang, pakai mulutmu untuk membangkitkan orang, atau pakai mulutmu menguatkan orang. Dengerin baik-baik. Kalau kita sembrono dengan perkataan kita bisa ngomong sembarangan, dan 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian kita lupa dengan apa yang kita katakan. Tetapi orang yang mendengar perkataan kita, itu orang bisa terluka seumur hidupnya loh. Makanya perkataanmu itu punya kuasa. Bapak Ibu sendiri juga tahu, kalau kita seringkali dengar perkataan buruk yang merendahkan kita, menyakiti hati kita kan seringkali kepikiran. Kenapa kok bisa berpikiran? Karena perkataan itu punya kuasa. Tergantung kita kalau dapat perkataan buruk ya ditolak dalam nama Yesus. Makanya mulai sekarang dengarkan yang baik, pikirkan yang baik, pikirkan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang di luar kebenaran firman Tuhan jangan didengar, jangan diingat, jangan taruh di memori. Dan kita juga harus mulai menabur dengan lidah bibir kita untuk memperkatakan yang baik. Sebab perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu, bukankah kita berdoa sama Tuhan pun pakai mulut kita? Bagaimana mungkin di sisi lain kita pakai mulut kita untuk berdoa, untuk nyembah Tuhan. Tapi di lain waktu kita pakai untuk maki orang, merendahkan orang. Bagaimana mungkin mulutmu bisa penuh kuasa? Kalau mulutmu pingin penuh kuasa dan otoritas mulai hari ini, jaga setiap kata-kata yang keluar dari lidahmu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya lihat hari ini banyak anak-anak muda kata-katanya kasar, kebun binatang. Bahkan orang-orang yang sudah tua pun kata-katanya itu kasar. Kalau pingin mulutmu dipakai Tuhan, jadi kepanjangan lidahnya Tuhan, jaga lidah bibirmu. Kurangin kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata yang merendahkan. Saya bersyukur punya orang tua diajarin dari kecil. Jangan pernah keluar kata umpatan. Saya tinggal di Jawa Timur. Kata umpatan itu biasanya orang menyebutnya misuh-misuh. Itu kata-kata kasar dan kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu dilarang keras. Dan sejak kecil saya nggak pernah ngatain orang misuh-misuh, maki-maki orang, kata-kata kebun binatang. Nggak pernah sampai hari ini. Ya puji Tuhan, dipersiapkan ternyata mulut saya untuk dipakai untuk ngomong kebenaran firman Tuhan. Mulut saya ternyata dipakai penyambung lidah Allah untuk ngomongin tentang firman Allah. Makanya kalau mulutmu ingin dipakai Tuhan berkuasa jadi berkat bagi banyak orang, jaga lidah bibirmu. Kalau ingin kau ngelihat pemulihan, jaga setiap kata-kata yang keluar dari perkataanmu. Omongin yang baik, jaga lidah bibirmu. Amin. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Dengan perkataan lidah bibir kita memberkatin banyak orang, mempengaruhi banyak orang, balik sama Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Di Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-4, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, punya kekuatan, punya arus yang bisa membawa orang itu terhanyut. Dengerin baik, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, bisa menghanyutkan begitu rupa loh. Makanya hari ini kalau kata-katamu hanya sering membawa orang hanyut dengan kehancuran, hanyut dengan kesedihan, hanyut dengan rendah diri, kan direndahkan, dikata-katakan buruk, berubah, belajar, bertobat, sadar diri, cintakan Tuhan, kasihin Tuhan dalam hidupmu. Kita akan sama-sama melihat kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita sama-sama akan melihat hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Saya berdoa Bapak Ibu,
apa yang kita mau kerjakan hari ini, hidup kita semakin hari semakin jadi berkat bagi banyak orang. Membawa orang dengan kuasa perkataan kita semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Kalau hikmat yang keluar dari mulutmu seperti aliran air yang memberikan kesejukan, memberikan kesegaran, membawa orang itu semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Dengerin ya, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Air yang dalam itu menghanyutkan. Sekarang yang jadi masalahnya, kita mau bawa orang itu hanyut dalam hadirat Tuhan atau hanyut dalam kebinasaan. Pilihanmu yang akan menentukan hari ini. Amsal 26 ayat yang kedua-dua. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Ternyata perkataan pemfitnah itu seringkali enak didengar. Bahkan acara televisi yang paling banyak ditonton ibu-ibu khususnya adalah acara gosip. Acara yang ngomongin masalah orang, ngomongin kejelekan orang, diposting, dijadikan konsumsi publik, kelemahan-kelemahan jadi berita yang enak. Bahkan kita kalau dengerin berita yang jelek, seringkali kita nimbrung, kita kepo pingin tahu. Karena apa? Perkataan pemfitnah itu seperti sedap-sedapan masuknya ke lubuk hati. Ya buat apa kalau perkataan buruk kita terima? Kalau berita buruk kita terima, buat apa? Bukankah kalau kita terima berita buruk seringkali di dalam hati kita mengalami rasa yang sedih, bahkan terluka, bahkan tersakiti, bahkan banyak macam. Karena apa? Perkataan seseorang yang dikabarkan. Dengerin baik, perkataan lidah bibir punya kuasa dan otoritas loh. Engkau mau bawa orang itu kemana? Sekarang kita akan lihat di kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang kedua. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jangan gampang ngomong. Kalau Bapak Ibu sedang gampang tersinggung, gampang marah, lebih baik diem. Kalau engkau gampang emosian, lebih baik diem. Jangan ngomong yang menyakiti dan melukai. Jangan keluar dari perkataanmu perkataan yang merendahkan, perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang sia-sia. Lebih baik diam dulu. Ketika kita mulai tenang, kita baru ngomong. Bahkan ketika engkau konflik dengan pasangan hidupmu, jangan banyak berkata-kata. Lebih baik diam dulu. Ditimbang, dipikir, direnungkan. Baru kalau sudah tenang, minta hikmat Tuhan, apa yang harus dikatakan. Itu sangat membantu bagi orang-orang yang emosian. Itu sangat membantu bagi orang yang gampang marah, cerewet, dan bawel. Bapak Ibu kalau engkau pingin marah, Bapak Ibu kalau pingin maki orang, merendahkan orang, tidak bisa menguasai diri, lebih baik doa dulu sama Tuhan. Ketika engkau ingin berkata-kata, doa dulu. Ketika engkau ingin marah, berdoa dulu sama Tuhan. Minta izin Tuhan. Ketika kamu berdoa, engkau belajar memberi waktu untuk Tuhan mengkoreksi hatimu. Jangan keburu-buru ngomong. Kalau keburu-buru ngomong nanti banyak salah dan pelanggaran. Serahin aja dulu sama Tuhan. Sekarang kita buka di Pengkhotbah 5 yang ketiga. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, karena banyak kesibukan kadang kebawa mimpi, biasanya memang seperti itu. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau banyak ngomong perkataan yang nggak guna, sia-sia, ya pasti hanya keluar kata-kata yang nggak penting banget. Karena percakapan bodoh disebabkan karena banyak perkataan. Kalau kita banyak ngomong firman sih oke. Kita banyak ngomong membagikan kesaksian hidup supaya orang diberkati, oke. Tapi kalau ngomong yang sia-sia, ngomong yang bodoh, ya buat apa? Hanya membuat kita jatuh ke dalam pelanggaran saja. Kita mau belajar hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat Pengkhotbah 10 ayat yang ke-12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Perkataannya mulut orang berhikmat itu menarik. Makanya saya bersyukur ya.
Selama ini saya sebanyak ngomong firman, karena saya banyak ngomong firman, saya menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya orang dengerin firman yang saya sampaikan dan diberkati, bahkan diubahkan Tuhan. Semakin ngalami breakthrough dan terobosan. Saya bersyukur. Berarti perkataan yang penuh hikmat ini perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya semua perkataan yang gak sesuai kebenaran firman Tuhan keluar dari mulutmu, jangan dikatakan, buang. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Bibirnya orang bodoh juga punya kuasa. Akhirnya ditelan oleh perkataan sendiri, terjebak di dalamnya dan bahkan hancur di dalamnya. Di Pengkhotbah 10 ayat yang ke-13, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Karena perkataan orang bodoh keluar dari mulutnya ya perkataan bodoh. Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Kalau orang itu bodoh, tidak ada hikmah, tidak ada pengertian, tidak ada penguasaan diri, biasanya gampang emosi, gampang marah, gampang ngamuan, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, dablek karpe dewe. Omongan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa berkenan biasanya. Ujungnya, akhir bicaranya adalah kebebalan dan mencelakakan. Orang-orang model kayak begini harus bertobat nih. Kalau tidak, hidupmu nggak jadi berkat. Di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Pakai mulut kita untuk membangun, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ngomong yang jelekin. Ini penting sekali nih. Banyak orang itu mudah ngomong nyakitin loh. Mudah ngomong merendahkan. Bahkan kesalahan yang sudah puluhan tahun dibangkit-bangkitin. Buat apa? Itu hanya melukai. Kalau perkataanmu buruk, melukai. Apalagi yang kamu katain adalah pasangan hidupmu, yang kamu memutuskan untuk mencintainya dan akhirnya menikah. Buat apa kita kata-katain yang buruk? Bukankah harusnya kita ambil keputusan untuk bertobat, sadar diri dan mengasihi Tuhan? Belajar nih. Jangan sampai hidup kita tambah hari tambah ngawur. Semau kita sendiri. Belajar menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin diubahkan dalam hadiratnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Biasanya orang terjebak ngomong kotor itu kalau lagi tersinggung. Kalau lagi direndahkan. Kalau lagi emosi. Kalau lagi kekurangan biasanya. Disakitin. Ini justru dalam kondisi seperti itu harusnya yang keluar dari manifestasi dari mulut kita adalah perkataan yang baik, yang membangun, supaya orang-orang yang mendengar perkataan kita itu beroleh kasih karunia. Sekarang kita buka di Kolose 3 ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Perkataan Kristus itu apa ya? Kebenaran, baca di dalam Alkitab itu. Semuanya perkataan Kristus, perkataan Tuhan itu. Pasti kalau kita dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan, hidupmu jadi berkat kok. Pasti jadi berkat. Mulai sekarang baca firman, renungkan dan mulai lakukan. Sehingga kamu dengan segala hikmat, kalau orang itu penuh dengan perkataan Kristus, penuh dengan firman, orang-orang kayak begini penuhi dengan hikmat, bisa ngajar orang, bisa negur orang, bisa ngonselingin orang, menegurnya pun juga pakai hikmat, pengertian dan pengetahuan. Seorang menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Powerful nggak? Tapi kalau kita hanya menghabiskan waktu kita hanya mikirin yang jelek, dapat informasi yang buruk, disimpan dalam hati, ujung hidupmu ya, yang keluar nanti dari perbendaharaan hatimu adalah perkataan yang buruk. Karena apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari perbendaharaan hatinya. Selama ini kau mau terima informasi apa? Penting ini, kalau kau terima informasi yang buruk, nanti keluarnya juga buruk. Makanya sekarang terima informasi, dengerin semua khotbah saya. Subscribe yang belum subscribe. Dengerin tiap hari, saya upload khotbah setiap hari, bahkan sehari 2 kali kok. Selama saya masih dipercayakan hidup hari ini, saya mau habiskan lebih banyak waktu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar banyak orang diubahkan, biar banyak orang diberkati, biar banyak orang mengalami Tuhan dan hidupnya diubahkan, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin.
Karena suatu hari setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kita akan mempertanggungjawabkannya, Bapak Ibu. Amin. Kita mau belajar setiap hari diubahkan dalam hadirat-Nya. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan. Ajarin lidah bibir kami untuk berkata yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, memperkatakan perkataan Kristus. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh hati kami, ya firman ini jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang seringkali mulutnya ngomong yang menyakitkan dan melukai. Berkati mereka dan ubahkan dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih seperti sedia kala. Orang-orang yang sedang bergumul masalah apapun dalam hidupnya, Tuhan jamah, berikan kemampuan, kekuatan, dan bikin breakthrough dan terobosan, dan ajarin mereka untuk berubah, lembutkan hati mereka untuk belajar kebenaran. Terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia.
Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Na 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 mose, ikiri bien na na moso. Oh, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya,
Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.